Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik mahasiswa, khususnya mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Di sini saya akan membagikan bagaimana cara submit di jurnal OJS 3. Mungkin dalam hal ini saya akan langsung mencontohkan, yaitu di jurnal PAI Raden Patah Palembang. Adapun untuk cara submit artikel di OJS 3 ini juga sama ya di jurnal-jurnal lain yang sudah menggunakan OJS 3. Oke, baik, langsung saja. Nah, namun sebelum kita masuk ke tutorialnya, adik-adik mahasiswa, ya, Bapak, Ibu, dan lain sebagainya juga harus mempersiapkan dulu satu artikel dan kemudian satu email yang aktif ya. Kalau memang nanti autornya atau penulisnya itu lebih dari satu, maka adik-adik mahasiswa, kemudian Bapak Ibu sekalian juga harus menyiapkan sesuai dengan jumlah autor ya. Kalau autornya ada 3, berarti harus menyiapkan 3 email yang aktif. Oke, baik, langsung saja. Sebelum kita mensubmit jurnal, tentunya kita harus menentukan dulu ya di mana jurnal itu akan kita submit, dan artikel tersebut juga harus kita sesuaikan dengan gaya selingkungnya ya. Oke, anggap saja ini sudah sesuai ya, sudah sesuai gaya selingkungnya dengan jurnal PAI Raden Patah Palembang. Oke, langsung saja yang pertama kita buka browsernya ya. Di sini kita langsung klik Google ya, pencarian, langsung saja kita ketikkan jurnal yang kita tuju ya, yang akan kita submit. Misalnya jurnal PAI Raden Patah. Ini kita cari. Oke, ini sudah ada jurnalnya. Oke, nah ini kita sudah masuk di laman jurnal yang akan kita tuju ya. Nah, tentunya sebelum kita mensubmit artikel, kita harus mendaftar dulu ya sebagai harus mempunyai akun atau user di jurnal tersebut. Nah, adapun caranya kita silakan mengklik register di sini. Silakan register, diklik register, dan adik-adik mahasiswa silakan disiapkan ya nama, kemudian last name-nya, afiliasinya, ya, kotanya gitu ya, email, username, dan email dan username ini harus adik-adik mahasiswa ingat ya, karena kalau nanti lupa kita nggak bisa login ke jurnal yang sudah kita submit artikelnya. Ini saya contohkan saja, misalnya namanya latihan 1 ya, latihan 1, contoh nama autornya. Oh, gini aja, misalnya Bunga Mawar, namanya Bunga Mawar. Oke, afiliasinya misalnya Universitas Hayalan. Kemudian country-nya Indonesia. Nah, emailnya bunga mawar@gmail.com. Kemudian username ya, ini buat yang mudah diingat ya, misalnya bunga 123. Passwordnya juga sama, bunga 123, bunga 123. Ada mahasiswa yang harus diperhatikan, yang ada titik-titik merah ini semuanya wajib diisi ya. Kita cek lagi, first name-nya Bunga, last name-nya Mawar, afiliasinya Universitas Hayalan. Nanti ini disesuaikan dengan afiliasi masing-masing ya. Kalau misalnya dari Universitas Raden Patah Palembang, silakan ditulis ya Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, atau di universitas lain misalnya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta atau Sunan Gunung Jati Bandung ya, disesuaikan. Kemudian Indonesia, kemudian email yang aktif ya, jangan salah. Kemudian username ini harus diingat ya,
bunga 1, 2, 3 ini contoh. Nah, dan perlu diketahui ini jangan diconteng ya, jangan diconteng karena ini kalau kita ingin menjadi reviewer di sebuah jurnal baru ini boleh diconteng. Oke. Kalau sudah tinggal kita klik register. Oke, nah kalau sudah muncul tampilan seperti ini ya, ini artinya kita sudah mempunyai akun di jurnal tersebut. Artinya kita sudah punya user dan password. Nah, setelah ini ya kita bisa langsung mensubmit artikel kita ya. Kita tinggal klik make new submission. Nah, ini kita klik. Nah, ketika tadi kan kita sebelumnya sudah menyiapkan artikel ya, tinggal kita klik make new submission. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, artinya kita sudah ingin mensubmit artikel di jurnal ya, dalam hal ini OJS 3. Ini semua kita conteng semua ya, silakan diconteng. Oke, adik-adik mahasiswa kalau ada komentar di sini misalnya ingin mensubmit di jurnal lain dan memang betul-betul berharap jurnal kita akan dipublish ya, maka bisa kita kirim pesan ya kepada autornya, misalnya yang terhormat ya, editor jurnal apa misalnya titik-titik ya, silakan. Kemudian editor ya, titik-titik misalnya, mohon artikel ini di publish di jurnal Bapak ya, Bapak atau Ibu, mohon artikel ini bisa dipublish, bisa dipublish di jurnal Bapak Ibu, jangan sungkan untuk menghubungi kami di nomor. Nah, ini kalau misalnya kita mau membuat nomor ya, biar kalau kita komunikasinya bisa lebih lancar, misalnya 0821 ya XXX. Nah, jadi begini, ini kalau kita mau memberikan sebuah pesan ya kepada editor dari sebuah jurnal. Oke, kalau sudah ya, kemudian kita klik save and continue. Oke, kalau sudah seperti ini kita akan diminta untuk mengupload ya sebuah artikel ya, dan ini filenya itu ya sebaiknya itu dalam bentuk file Word ya, file Word, jangan PDF ya, biar nanti enak bisa dikomentari ya. Silakan kita klik. Tadi sebelum sudah saya sampaikan ya, adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu sekalian sudah harus menyiapkan satu artikel ya. Tinggal kita pilih select artikel komponen, pilih artikel teks ya. Kemudian akan muncul form untuk mengupload. Ya, udah upload. Nah, di sini tadi sudah saya siapkan di sini contoh artikel latihan ya, ini latihan. Ini anggap saja artikel, kemudian kita upload. Ya, kemudian kita klik continue. Kemudian kalau di sini memang sudah betul, continue. Kemudian complete ya, selesai untuk upload artikelnya. Kalau sudah sukses diupload maka dia akan muncul di sini. Nah, kemudian selanjutnya kita klik save and continue. Nah, di sini yang harus kita isi, ingat adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu sekalian, ini title-nya ya, yang ada bintang merah, kemudian abstrak ya, kemudian keywordnya, kemudian referensi, dan ini adalah kontributornya ya atau autornya. Kalau nanti misalnya ada orang 3 maka ini nanti bisa kita tambahkan. Oke, kita mulai satu persatu ya. Tadi sudah saya siapkan artikel latihan, kita buka ya. Ini contohnya, kita buka lagi. Oke, title-nya kita lihat, penerapan metode bernyanyi dalam meningkatkan kemampuan mengingat siswa kelas 7. Ini contoh saja ya.
kita copy, kemudian kita pastekan. Nah, ini nggak usah kita isi ya, yang ada tanda bintang merah saja. Kemudian abstrak, ya abstraknya kita harus disiapkan juga abstraknya. Silakan kita copy abstraknya, kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Oke, kalau sudah, ini sudah kita pastikan abstraknya. Nah, kemudian kita lihat lagi, ternyata autornya ini ada 3 orang. Nah, yang masuk itu baru bunga mawar ya, bunga melati, kemudian bunga mataharinya belum. Nah, sekarang kita masukkan, kita menambahkan ya autor ya di jurnal. Tinggal kita klik add contributor. Nah, kita klik. Nah, kita buat tadi siapa autor kedua, bunga melati misalnya, bunga melati. Ingat ya, ada mahasiswa kalau ada nama tengahnya bisa diisikan di sini ya. Ini karena berhubung 2 kata, jadi kita isi first name-nya dan last name-nya. Kalau 3 nama boleh diisi di sini. Kemudian emailnya misalnya bunga melati @gmail.com. Kemudian country-nya Indonesia. Kemudian kita cek lagi dari mana ini, ternyata Universitas Dalam Mimpi misalnya. Ini hanya contoh saja ya adik-adik mahasiswa, contohnya. Oke, kemudian ini nggak usah diisi ya. Nah, di sini nanti peran yang autor kedua ini sebagai apa? Kalau misalnya dia ikut menulis, ya berarti autor. Kalau dia translator, berarti tinggal diklik di sini ya. Tapi nah, misalnya ini adalah dia juga ikut menulis, berarti autor. Kemudian ini harus kita centang ya, include ya, disclosure in browse list. Nanti maksudnya biar dia masuk dalam web dari sebuah jurnal ya. Tapi kalau korespondensi ya, atau penulis pertama, nah ini di sini dicentang, kemudian di save. Nah, ini sudah bertambah ya. Nah, kemudian masih ada satu lagi kita tambahkan. Siapa tadi yang kedua itu bunga matahari misalnya. Oke, kita klikkan di sini ya. Hapus. Ingat lagi kalau ada 3 kata boleh dimasukkan di situ ya. Oke, matahari. Selanjutnya emailnya bunga matahari @gmail.com. Kemudian country-nya Indonesia. Kemudian afiliasinya dari mana tadi? Oh, universitas. Coba-coba misalnya. Ini nanti adik-adik mahasiswa disesuaikan ya dengan afiliasinya masing-masing. Nah, selanjutnya ini ternyata dia ini juga ikut menulis author misalnya. Lalu kita klik save. Oke, adik-adik mahasiswa, ini sudah berarti ada tiga author ya untuk satu artikel ini. Kemudian kalau ada pertanyaan, gimana kalau misalnya ternyata salah, ternyata penulis kedua itu bukan bunga melati, tapi bunga matahari. Maka ini cukup tinggal kita geser saja, tinggal kita order ya. Kemudian ditarik ke sini. Kemudian down. Maka si bunga matahari ini menjadi author kedua. Itu yaitu kalau misalnya salah, maka kita kembalikan lagi ya yang benar, ya bunga matahari itu penulis ketiga. Oke, selanjutnya kita klik keyword ya. Keywordnya kita cari, oh keywordnya ini metode. Gitu. Yang harus adik-adik mahasiswa perhatikan Bapak Ibu ya, tinggalkan dipastikan. Kalau sudah dipaste, kita harus mengkliknya jangan di enter tapi tanda koma bawah ya. Oke, ya, maka dia langsung otomatis tersave. Ya, kemudian bernyanyi misalnya ya, bernyanyi. Kemudian apalagi ya, kemampuan mengingat gitu ya. Ini contoh saja ya. Oke, misalnya mengingat. Oke, kemudian diakhiri dengan koma bawah. Oke, kalau sudah seperti ini kita isikan referensinya. Tinggal di copy pastekan saja ya referensinya ini. Misalnya, copy paste. Kita copy pastekan di sini. Oke, maka ini sudah
sudah terisi ya. Nah, berarti ini semua sudah terisi, dicek lagi ya, takutnya ada yang salah. Oke, misalnya ada mahasiswa ini ingin rapi ya, bisa kita Ctrl A, kemudian format ya. Ini biar rapi saja ya, rata kanan kirinya. Oke, sudah benar semua. Kalau sudah, tinggal kita klik save and continue. Oke, kemudian kita klik finish. Oke, klik ya. Ini biasa nih, kalau seperti ini biasanya jaringannya ya, ini pada prinsipnya ini sudah tersimpan. Oke, kalau sudah ada muncul submission complete, berarti apa ya, artikel kita itu sudah tersubmit ya di jurnal Pai Raden Patah atau di jurnal lain yang sudah menggunakan OJS 3. Maka untuk mengecek masuk atau tidaknya, kita klik di submission. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, penulisnya itu ada 3, Bunga Mawar, Bunga Melati, Bunga Matahari ya. Judulnya penerapan metode bernyanyi dalam meningkatkan kemampuan mengingat siswa kelas 7. Ini tadi pesan yang sudah kita kirim ke editornya ya. Nanti kalau sudah dibaca, maka nanti akan ada replay ya, ada balasan di sini, akan muncul di sini ya. Nah, ini berarti kita sudah selesai menginput ya artikel di jurnal Pai Raden Patah. Ingat ya, ini kalau 3 orang, maka di sini autornya juga harus 3 orang. Oke, kalau sudah seperti ini artinya kita sudah selesai ya. Tinggal kita logout misalnya. Oke, logout. Oke, adik-adik mahasiswa, tadi itu sudah kita misalnya kita sudah mensubmit ya, tapi kayaknya kita mau submit lagi, misalnya mau submit artikel lagi ya, kita kan sudah punya akun ya tadi, tinggal masuk saja username-nya apa, password-nya apa. Misalnya tadi kan Bunga 123 ya, passwordnya juga sama, Bunga 123, kemudian login. Ini akun kita tadi. Nah, ini kan sudah masuk. Nah, oke, kalau adik-adik mahasiswa ingin submit artikel baru, misalnya ingin submit artikel baru lagi, ya tinggal kita klik di sini, new submission. Oke. Nah, maka di sini tinggal kita ikuti proses tahap tadi ya, dicentang semua, kemudian continue, upload file ya, upload file, metadata, konfirmasi. Nah, itu kalau kita mau upload lagi. Oke, kalau tanda artikel sudah tersubmit, nah, artinya ini sudah masuk di jurnal yang kita tuju. Oke, saya kira itu untuk tutorial cara submit jurnal ya, di khususnya pada kali ini yang saya contohkan jurnal Pai Raden Patah Palembang. Ini juga sama dengan jurnal-jurnal yang lain yang sudah menggunakan OJS 3. Oke, itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.